kembali lagi dengan aku Diana Mayurita dalam channel YouTube dan podcast Celoteh Yori yang bahas tentang sex, love, and relationship. Hai, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia. Nah, pada episode kali ini aku akan membahas soal perselingkuhan dan pelakor. Nah, buat kalian yang merasa topik ini penting, silahkan ikutin terus channel YouTube dan podcast Celoteh Yori kali ini ya. Topik soal perselingkuhan itu nggak akan ada habisnya ya. Ya, kita bisa lihat aja deh di sosial media setiap bulan itu pasti ada aja trending yang terkait perselingkuhan. Apalagi pelakornya yang muncul di permukaan. Nah, memang perselingkuhan itu memang nggak jauh-jauh dari yang namanya pelakor. Sehingga orang tuh jadi salah fokus. Fokusnya adalah pelakor yang salah, pelakor yang harus dihujat. Padahal dalam relasi yang sedang berada di kondisi atau ada masalah perselingkuhan, sebenarnya bukan pihak eksternalnya yang mesti kita salahkan, tapi coba deh dilihat dulu ini nih relasinya memang benar-benar sehat atau memang sudah ada masalah sebelumnya. Bagi teman-teman yang mungkin sedang berada di kondisi seperti itu, hal pertama yang penting banget dilakukan adalah evaluasi. Mengevaluasi hubungan itu tuh penting banget loh teman-teman. Kenapa? Sebenarnya dalam mengevaluasi hubungan itu idealnya tidak ketika tidak sedang berada di terjadi masalah aja. Idealnya ya dalam setiap step atau setiap bulan itu sebenarnya nggak apa-apa adanya evaluasi hubungan. Kenapa? Agar antara satu dengan yang lain itu tuh ada terjalin komunikasi yang baik, yaitu terkait ini nih hubungannya mau dibawa kemana sih. Nah, namanya juga hubungan ya, pasti tuh ada konflik-konflik, ada salah persepsi, ada salah salah tangkep atau hal-hal yang mungkin dirasa sakit hati. Nah, itu tuh perlu diklarifikasi. Bisa jadi pasangan itu nggak berniat untuk bikin kamu sakit hati, tapi karena mungkin lagi baper atau mungkin lagi ada masalah lain, jadi kebawa menganggap bahwa pasangan ingin nyakitin hati. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh biasanya yang ketika tidak diklarifikasi atau tidak adanya evaluasi rutin hubungan yang membuat celah dalam hubungan itu melebar. Jadi kalau udah ada celah, tutuk, orang lain bisa masuk dengan mudah. Nah, tentu aja hal itu tuh nggak banyak orang sadarin ya. Jadi ngertinya ketika nggak ada masalah yang dibahas, berarti hubungan itu baik-baik aja. Nah, tiba-tiba ada orang lain masuk tuh. Nah, dianggapnya bahwa pasangan yang salah, inilah itulah. Nah, sebenarnya fokus utama ketika permasalahan perselingkuhan itu tuh bukan ada di pihak ketiga, tapi sebenarnya ada di kalian berdua yang menjalani hubungan. Penyelesaian konflik perselingkuhan dalam hubungan pacaran dan hubungan pernikahan tentu aja beda ya. Kalau pacaran itu ngomong putus itu gampang banget, tapi kalau dalam pernikahan nggak gampang untuk langsung mengambil keputusan berpisah. Nah, tentu aja bukan berarti memaksakan diri untuk berada di situasi yang nggak sehat ya, tapi dengan adanya evaluasi pernikahan, evaluasi hubungan dalam pernikahan, bisa jadi itu sebenarnya merombak kembali pola-pola yang selama ini sudah salah atau keliru yang tidak disadari. Komunikasi-komunikasi intim yang dulu ada dan mulai hilang itu kan akhirnya perlu dimunculkan kembali. Bisa jadi sebenarnya masalahnya tuh nggak terlalu besar, tapi karena tidak pernah diselesaikan jadi numpuk dan akhirnya jadi masalah yang sangat besar. Nah, sama halnya dengan tanaman, cinta itu tuh juga butuh dirawat. Kalau dalam pernikahan merawat cinta itu tuh banyak banget caranya. Bisa jadi dengan pilotok, bisa jadi dengan jalan-jalan bareng, atau bisa jadi dengan meningkatkan kembali aktivitas ranjang. Nah, sebenarnya bukan soal aktivitasnya, tapi lebih pada membangun kembali keintiman. Bisa aja karena sibuk kerja, sibuk ngurus anak, atau sibuk hal-hal lain yang mungkin membuat mereka hidup sendiri-sendiri itu yang akhirnya perlu direkatkan kembali, sehingga connectivity itu tuh
muncul kembali. Nah, kembali lagi soal pelakor, akhirnya jika hubungan atau pernikahan sudah secara pengevaluasi atau introspeksi diri satu sama lain sudah terjalin dengan bagus, maka kontrol atau pengevaluasian itu tuh kembali lagi pada hubungan, bukan dilihat atau tolak ukurnya adalah orang ketiga. Karena mau banyak pelakor yang menggoda, kalau pasangan itu stay on track, itu pasti nggak akan tergoda. Nah, gimana bisa stay on track? Nah, ikutin terus ya channel YouTube dan Celoteh Hyori berikutnya. Karena dalam konten-konten Celoteh Hyori akan banyak membahas soal sex, love, and relationship. Nah, jika ada teman-teman yang memang masih ada pertanyaan atau ingin sharing, bisa tulis di komen atau DM di Instagramku di celoteh.hyori atau bisa juga di email celotehhyori@gmail.com. Terima kasih yang sudah mengikuti konten ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. See you in next episode. Bye!